yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami syukur Tuhan Kau boleh datang atas kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus yang manis boleh mengurapi kehidupan kami. Ya Roh Kudus, hiduplah terus di dalam kehidupan kami. Pimpinlah setiap langkah kami Tuhan. Kami mau mendengar Tuhan apa yang Engkau ini sampaikan kepada kami melalui Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin, bimbing setiap langkah kami untuk mengenal Engkau lebih dalam. Penuhkanlah Roh Kudus-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami memohon. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Perjanjian Baru Roma 8. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap hukum Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati
diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Firman Tuhan dalam kitab Roma 8 yang berjudul Hidup oleh Roh. Di dalam tubuh kita ada tubuh, jiwa, dan roh, ya. Tubuh kita bisa selesai, tubuh kita tidak kekal, ya. Kita terbuat dari tanah yang dihembuskan nafas, tapi kita juga diberikan roh yang tidak akan pernah mati. Hidup oleh roh. Roh itu tidak kelihatan tetapi bisa dirasakan. Allah adalah roh. Kita juga diciptakan serupa dengan Allah. Kita juga ada roh di dalam tubuh kita. Roh berbeda dengan daging, ya. Keinginan daging itu keinginan duniawi. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi kalau kita hidup dalam daging, keinginan dunia hanya untuk menyenangkan tubuh kita, daging kita ini, maka Tuhan katakan bahwa itu bertentangan dengan Allah. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah, tentunya itu tidak berkenan kepada Allah. Roma 8 ayat 8 dikatakan bahwa mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Wow, saudara. Tuhan tidak menginginkan kita mengejar duniawi. Tuhan tidak menginginkan kita memuaskan keinginan daging kita. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Itulah yang Tuhan mau, ya. Tuhan mau kita hidup di dalam roh. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roma 8 ayat 15. Bahwa dikatakan ketika kita sudah terima Yesus Kristus, kita tidak perlu takut lagi. Kita tidak lagi hidup dalam perbudakan. Kita tidak lagi hidup di dalam kedagingan. Ayat 17, Roma 8 ayat 17. Dan kita, jika kita hidup berdasarkan kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang
akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, siapa yang mau menderita bersama Kristus? Gak enak loh saudara. Menderita itu gak enak. Tetapi ketika kita mau menderita bersama Yesus, kita memikul salib. Ketika kita dicaci, kita tidak membalas dengan caci. Kita dihina, kita tidak membalas dengan hina. Kita berhak terima janji Allah. Bapak dengan anaknya, biasanya kalau di dunia ya, seorang bapak sebelum meninggalkan dunia ini, dia memberikan warisan kepada anak-anaknya. Dengan Bapa kita di surga, dia juga memberikan warisan kerajaan surga buat kita anak-anaknya. Tentunya anak-anak yang berkenan, yang tidak hidup menurut daging, yang hidup menurut roh, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Ketika disakiti, tidak membalas menyakiti. Ketika disakiti, tetap mengampuni. Itulah Roh Kudus, roh yang selalu mengajarkan kita untuk kita hidup kudus. Ayat yang terakhir di Roma 8 ayat 17 dikatakan bahwa jika kita adalah anak, maka kita ada ahli waris. Sekarang kita pertanyakan kepada diri kita bertanya kepada diri kita, apakah kita ini sudah anak? Jika kita anak, kita pasti taat kepada Bapa. Jadi jika kita adalah anak, maka kita ada ahli waris. Ahli waris apa saudara? Bukan tanah di dunia, bukan kekayaan di dunia, tetapi kita adalah ahli waris kerajaan sorga yang hanya diberikan Bapa kepada anak-anaknya yang hidupnya berkenan, yang hidupnya tidak menurut keinginan daging, tetapi menurut keinginan roh, yaitu hidup dalam damai dan sejahtera. Hidup dalam damai itu hidup yang selalu mengampuni, hidup yang ikhlas, hidup yang tulus, hidup yang penuh kasih. Itulah keinginan roh, supaya kita beroleh hidup yang sesungguhnya ketika Tuhan datang menjemput kita kelak. Orang-orang yang termasuk ahli waris, biasa kali dunia ahli waris itu seorang bapak yang memiliki tanah itu ya anak kandungnya gitu ya, atau anak yang paling tua gitu. Kalau di sini syaratnya apa? Ya, di ayat Roma 8 ayat 17 syaratnya adalah yang menjadi ahli waris itu yaitu anak yang pertama, anak. Yang kedua adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Berarti hanya orang-orang yang berhak. Bagaimana kita untuk mendapatkan hak kita? Tentunya kita sudah melakukan kewajiban kita. Kewajiban kita itu apa? Ya hidup di dalam roh, hidup di dalam damai sejahteranya Tuhan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Itulah ahli warisnya dari rumah Bapa kita yang akan diberikan kita. Yaitu jika kita menderita, ada syaratnya lagi yang terakhir. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, saudara, kita tidak menderita sendiri. Kita menderita bersama Kristus yang telah disalibkan. Dia menderita sengsara, kita juga menderita di dalam dunia ini. Tetapi jangan takut, kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita menderita bersama Yesus, kita ditolong oleh Yesus. Kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Pada waktunya nanti saudara, kita akan bersama-sama dengan Dia. Saudara, percayalah, sebagai ahli waris kerajaannya Allah, marilah kita hidup seperti anak raja, hidup terhormat, hidup menjadi berkat, hidup yang mulia. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Tuhan datang, kita marilah tetap setia, hidup kudus, hidup di dalam roh. Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus akan selalu menjadi penghibur kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.